Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan judul presentasi yang efektif, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Adapun bagian materi pembelajaran yang pertama menerapkan teknik presentasi. Kemudian pada poin 4.6 yaitu melakukan presentasi yang efektif. Next. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, terlebih dahulu kita akan mengetahui definisi dari presentasi. Presentasi adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang atau salah satu bentuk komunikasi. Tujuan dari presentasi yang pertama memberikan informasi, membujuk atau meyakinkan, memberikan hiburan, memotivasi, dan promosi produk. Jadi tujuan dari presentasi ini tergantung dari komunikator, apa yang dia presentasikan. Kemudian kita akan bahas tentang jenis-jenis presentasi. Yang pertama, presentasi teks atau manuskrip. Jadi presentasi ini dilakukan dengan cara membaca. Seorang pembicara atau komunikan pada saat presentasi sepenuhnya menggunakan teks. Dengan kata lain, presentasi dilakukan dengan cara membaca kata demi kata yang tertuang pada teks presentasi. Nomor 2, presentasi hafalan atau memorizer. Presentasi ini, bahan yang akan dipresentasikan itu dihafalkan terlebih dahulu sebelum kita tampil. Kemudian nomor 3, presentasi spontan atau impromptu. Jadi presentasi ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Kelebihan dari presentasi impromptu adalah informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya. Kata yang keluar merupakan hasil spontanitas dan mengharuskan pembicara harus berpikir selama proses presentasi agar tidak kekurangan bahan dan presentasi berhenti. Di samping kelebihan yang ada, terdapat juga kekurangan dari presentasi ini. Adapun kekurangannya, poin yang pertama adalah informasi yang disampaikan tidak lancar. Kenapa? Karena membutuhkan waktu untuk berpikir dan mengolah kata. Nomor 2, tidak berurutan atau sistematis dalam penyampaian karena informasi disampaikan secara mendadak. Nomor 3, seringkali mengalami grogi dan bingung mengenai apa yang harus disampaikan karena belum ada persiapan. Nomor 4 yaitu presentasi extempore. Jadi presentasi ini kita persiapkan materinya. Yang dipersiapkan itu materinya hanya poin-poinnya saja atau garis besar. Next, slide selanjutnya. Untuk melakukan presentasi yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah komponen dalam presentasi. Komponen dalam presentasi, poin pertama adalah komunikator. Dalam presentasi harus ada orang yang menyampaikan gagasan atau informasi. Orang yang melakukan presentasi biasa disebut dengan komunikator.
Dengan begitu, maka tujuan penyampaian gagasan akan tercapai. Poin kedua adalah audiens atau pendengar. Tujuan presentasi tidak akan tercapai jika tidak adanya audiens dan hanya ada komunikator. Karena audiens di sini berkedudukan sebagai pendengar atau orang yang mendengarkan isi presentasi yang disampaikan oleh komunikator. Nomor 3 adalah pesan. Pesan juga merupakan komponen penting karena tujuan presentasi adalah menyampaikan pesan berupa gagasan, ide, atau yang lainnya kepada si pendengar. Poin keempat adalah media. Media maksudnya cara penyampaian pesan kepada audiens. Presentasi bisa dilakukan secara lisan, maksudnya secara langsung di hadapan banyak orang ataupun dengan media yang lainnya. Next, poin yang kelima adalah efek. Efek tujuan presentasi adalah tercapainya pesan kepada audiens. Setelah selesai presentasi, efek apa yang diharapkan oleh komunikator kepada audiens? Misalnya, contoh, audiens menjadi mengenal, kemudian membeli produk yang dikenalkan. Keberhasilan efek ini terhadap audiens sangat bergantung pada tergantung pada cara menyiapkan dan cara menyampaikan presentasi. Jadi itulah komponen dalam presentasi. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam presentasi. Yang pertama, kita harus membuat persiapan yang lebih baik. Hal ini memberi kesempatan untuk mematangkan persiapan dan meningkatkan penguasaan materi serta hafalan urutan subtopik yang akan kita bahas. Poin yang kedua adalah penampilan. Penampilan bagi seorang komunikator adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Penampilan yang rapi dan menarik akan lebih mudah menarik simpati audiens untuk terus memperhatikan komunikator atau yang disampaikan. Dengan memperhatikan penampilan juga berarti menghargai si audiens. Kemudian, poin yang ketiga, memaksimalkan penggunaan alat bantu. Pada saat presentasi, kita membutuhkan alat bantu untuk menampilkan slide atau menampilkan tayangan presentasi kita seperti proyektor. Kita membutuhkan proyektor. Dengan menggunakan slide, maka presentasi lebih efektif. Kita bisa saja menambahkan tabel, grafik, gambar, maupun ilustrasi, ataupun sesuai dengan kebutuhan yang akan kalian gunakan. Poin yang keempat, menciptakan interaksi dengan audiens dan selingan humor yang sesuai. Ketika mempresentasikan, usahakan melihat ke arah audiens, ya. Jangan melihat monitor komputer ataupun membaca teks pada tayangan slide. Jadi Anda harus bisa menunjukkan sikap bahwa ingin membangun komunikasi dengan audiens. Kemudian berikan kesempatan audiens untuk merespon apa yang kita sudah sampaikan. Misalnya dengan bertanya, apakah paham dengan materi yang disampaikan? Pada saat presentasi, ada baiknya memberikan selingan humor, karena
Humor dapat membantu mencairkan suasana canggung dan mengurangi rasa bosan dan kantuk. Namun, tetap perhatikan humor yang akan disampaikan. Sebaiknya gunakan humor yang sesuai dengan topik dan tidak terlalu berlebihan. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan presentasi. Ada 3 poin untuk melakukan presentasi. Yang pertama, kita akan mempersiapkan atau pada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ada beberapa poin menurut saya yang perlu diperhatikan atau menurut langkah-langkah melakukan presentasi. Ada 3 poin. Yang pertama itu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Ya, ini menurut saya. Pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Setiap presentasi itu harus punya tujuan. Dengan memiliki tujuan, kita akan lebih baik dalam melakukan persiapan, lebih berhati-hati dalam tindakan dan hasilnya itu berkesan bagi audiens. Yang ketiga, mengenali situasi dan audiens. Dengan mengenali situasi dan audiens, menjadikan presentasi kita itu lebih senang. Kita perlu tahu dalam acara apa kita melakukan presentasi, berapa lama waktu yang kita gunakan, apakah presentasi yang kita lakukan itu di luar ruangan atau di dalam, dan adakah sarana pendukung yang digunakan atau dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya kenapa kita harus mengenali situasi dan audiens. Kemudian poin yang keempat, menyusun materi dan menentukan pendekatan yang kita gunakan. Dalam menyusun materi yang harus sesuai dengan topik, terupdate dan terpercaya. Setiap presentasi membutuhkan pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan materi. Pendekatannya ini bisa berupa ceramah, eksperimen, simulasi, demonstrasi, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, menyusun slide presentasi dan perbanyak latihan. Jika presentasi menggunakan slide, maka langkah selanjutnya membuat slide presentasi. Setelah itu, lakukan latihan presentasi agar kita lebih percaya diri dan mengurangi rasa grogi ketika kita tampil. Itulah tadi beberapa hal yang harus dipersiapkan pada poin tahap persiapan. Selanjutnya, tahap membawakan atau tahap berpresentasi. Jadi kita akan bahas tentang tahap membawakan presentasi. Sebelum memulai presentasi, pastinya dilakukan dulu pembukaan. Jadi pembukaan memberikan pengaruh pada keberhasilan presentasi. Membuka presentasi dapat dilakukan dengan bercerita, mengajukan pertanyaan, menggunakan kutipan, dan yang lainnya. Setelah itu, barulah pada tahap ini presentasi. Setelah itu, barulah pada tahap ini kita presentasi, yaitu menyampaikan materi. Sampaikan materi dengan penuh antusias dan semangat. Optimalkan bahasa tubuh serta intonasi suara. Langkah terakhir adalah menutup presentasi. Pada bagian akhir, sampaikan kesimpulan dari apa yang telah kita presentasikan. Itulah tadi tahap membawakan presentasi.
Selanjutnya, poin yang ketiga adalah tahap evaluasi. Nah, setelah kita selesai presentasi, ada kalanya kita lakukan evaluasi. Kenapa? Untuk mengevaluasi bagian mana yang tidak berjalan sesuai rencana dan mana yang harus mendapat perbaikan, ataupun poin yang bagian mana yang harus kita pertahankan. Demikianlah materi dari melakukan presentasi yang efektif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.